adik-adik, kita jumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan Teruna hari ini. Nah, sekarang adik-adik akan dilayani oleh Ibu Wanti. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kakak akan pimpin dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengaruniakan kami hari yang baru. Kami boleh bangun menikmati hari yang baru dan kami masih boleh beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kami supaya kami layak datang di hadapan Tuhan, dan kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Supaya kami yang mendengarkan firman hari ini, kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mohon juga Tuhan berkati Ibu Wanti yang akan sharing firman hari ini. Biarlah hikmat Tuhan yang menuntun Ibu Wanti supaya firman yang dibagikan ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan membaca Alkitab. Bacaan kita hari ini dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Kakak ulangi lagi, Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belulang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekarang adik-adik akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Wanti. Shalom adik-adik Teruna. Apa kabar kalian hari ini? Terutama adik-adik Teruna dari sektor pelayanan 13 GPIB Bukit Zaitun Makassar. Kalau tadi perikop pembacaan kita sudah dibaca kitab Nabi Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, kali ini kita coba renungkan bersama tentang perikop firman ini ya. Kakak ingin sedikit menjelaskan mengenai siapa Nabi Yoel ya. Nah, nama dari Nabi Yoel itu sendiri artinya Tuhan atau Yahweh adalah Allahku. Jadi Tuhan adalah Allahku. Nah, dalam pasal 1 dikatakan Nabi Yoel adalah anak dari Petuel. Nah, Nabi Yoel ini melaksanakan tugas kenabiannya pada masa waktu bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan di Babel. Ya, adik-adik tahu sejarahnya bahwa ada masa di mana bangsa Israel di bawah kekuasaan Raja Babel, kemudian kerajaan Israel runtuh, lalu sebagian besar bangsa Israel itu diangkut ke Babel dan di sana menjadi tawanan dan menjadi budak selama
masa 70 tahun. Tapi ketika Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia di bawah pemerintahan Raja Kores, nah Raja Kores ini memerintahkan untuk bangsa Israel kembali lagi ke Yerusalem. Nah, kita tahu ada tokoh-tokoh seperti Zerubabel, Ezra, Nehemia, itu semua nabi-nabi atau imam atau hakim yang memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Nah, Nabi Yoel hidup di zaman itu ya, di mana bangsa Israel sudah ada di Yerusalem, kemudian Bait Allah sudah dibangun oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, pada masa itu Yerusalem itu tidak memiliki raja lagi ya. Jadi pemimpin umat pada saat itu adalah para tua-tua atau para imam-imam yang ada di Bait Allah. Nah, itu bagaimana Yoel hidup di zaman seperti itu ya. Kemudian adik-adik tahu tugas sebagai seorang nabi itu adalah apa? Menyampaikan nubuat atau firman Tuhan dalam bentuk nubuat untuk memperingatkan, untuk mengingatkan, untuk menegur umat Israel pada masa itu. Nah, tugas Nabi Yoel pada masa itu adalah menyerukan suatu nubuat atau firman Tuhan dalam bentuk nubuat tentang bencana wabah belalang yang akan terjadi di negeri itu. Ya, kita tahu bahwa wabah belalang itu pernah di Mesir pada saat Musa akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, di mana salah satu tulah yang diberikan oleh bangsa Mesir adalah tulah wabah belalang, ya, yaitu tulah ke-8. Nah, adik-adik tahu serangan belalang atau wabah belalang itu bagaimana situasinya dalam menyerang suatu daerah. Mari kita coba lihat video ini untuk melihat gambaran bagaimana wabah belalang itu menyerang suatu daerah. Wabah belalang yang paling serius dalam 25 tahun terakhir menyebar di Afrika Timur dan menciptakan ancaman serius yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ketahanan pangan di beberapa negara paling rentan di dunia. Kondisi iklim yang tidak biasa menjadi salah satu pemicu. Para petani di Kenya meminta pemerintah bertindak cepat untuk menyingkirkan belalang yang akan menghancurkan segalanya. Serangga itu terbang bersama dan melahap tanaman pangan. Belalang padang pasir yang dianggap sebagai spesies belalang yang paling berbahaya juga telah mempengaruhi sebagian wilayah Somalia, Ethiopia, Sudan, Djibouti, dan Eritrea. Beberapa bagian dari Sudan Selatan dan Uganda bisa menjadi yang berikutnya. Ya, dari video tadi kita lihat bahwa apa yang diserang belalang itu adalah tanaman pangan, buah-buahan. Jadi semuanya dimakan ya, mulai dari daun, buah, biji, kulit, batang, habis semua dimakan. Jadi itu akan sangat mempengaruhi atau dapat mengancam kelaparan di suatu negeri yang diserangnya ya. Untuk itu kakak coba sedikit menjelaskan mengenai karakter belalang itu seperti apa ya. Nah, dalam ayat yang keempat ya dari pembacaan kita pada hari ini, di situ ada 4 tahap proses perkembangan daripada belalang ya. Yang pertama adalah belalang pengerip. Nah, belalang pengerip ini adalah belalang yang berupa telur, kemudian dia menetas dalam bentuk belalang kecil ya. Nah, setelah itu
ada belalang apa lagi? Belalang pindahan, yaitu dia sudah mulai mengembangkan sayapnya dan mulai terbang. Ya, setelah itu kemudian ada berkembang menjadi belalang pelompat. Ya, dia sudah bisa berpindah-pindah dari satu ke tempat lain. Jadi dia melompat begitu. Ya, nah, yang dikonsumsi pada saat itu masih berupa dedaunan, ya, dedaunan atau mungkin buah-buahan kecil. Nah, kalau sampai pada dia berusia dewasa, disebut adalah belalang pelahap. Nah, ini dia. Dia sudah bisa terbang jauh, dia sudah lebih kuat, ya, sudah bisa mengkonsumsi banyak sekali makanan. Jadi sepenuhnya sudah menjadi belalang yang dewasa. Nah, dia selalu membentuk komuni. Ya, dia sangat cepat, ya. Satu kawanan belalang itu bisa mampu menyerang 1.200 km persegi wilayah. Dan dalam satu waktu, dan setiap 1 km persegi mencapai sekitar 40 sampai 80 juta belalang. Jadi bisa dibayangkan, ya, begitu banyak belalang, sampai kalau digambarkan di kitab Keluaran itu, pada saat menyerang bangsa Mesir itu sampai bisa menutupi matahari. Matahari jadi gelap karena langit dipenuhi oleh belalang, ya, berjuta-juta. Dalam perikop pembacaan kita dikatakan bahwa ada beberapa tanaman yang diserang oleh belalang itu, ya, seperti anggur, pohon ara, kemudian ada gandum, ada buah delima, buah apel, dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau kita coba pikirkan, ya, bahwa kenapa, ya, alasannya Tuhan mau menghukum bangsa Israel pada saat itu dengan wabah belalang, ya. Apa sih alasannya, ya? Kalau kita lihat dalam perikop kita pada bacaan hari ini, itu tidak mencerminkan kesalahan yang spesifik, ya. Tapi kalau Yoel menubuatkan atau memberitahukan kepada bangsa Israel pada saat itu tentang suatu bencana yang akan mereka alami, ya, bencana serangan wabah belalang itu adalah dengan maksud supaya bangsa Israel itu bertobat. Kalau kita lihat di pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 itu dikatakan seruan pertobatan. Jadi tentunya ada kesalahan-kesalahan dari bangsa Israel pada saat itu yang mengakibatkan Tuhan berfirman, Tuhan mengingatkan supaya mereka bertobat. Dan kalau tidak, maka bencana itu akan menyerang mereka. Ya, Allah menganggap perlu untuk memperingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu mengenai hukuman yang akan mereka terima oleh karena kesalahan atau hal-hal yang melanggar daripada kehendak Tuhan, ya, meskipun tidak disebutkan secara spesifik. Oleh sebab itu, Nabi Yoel dipakai oleh Allah untuk menyampaikan nubuatan ini. Nah, kenapa harus belalang, ya? Ya, kalau tadi alasannya karena bangsa Israel memiliki kesalahan, tapi kenapa hukumannya itu harus wabah belalang, ya? Tadi sudah kakak sebutkan bahwa belalang itu menyerang tanaman, ya, dari mulai daun, buah, akar, semuanya, ya. Nah, apa akibatnya dari serangan belalang itu? Pertama, tentu akan ada gagal panen. Kalau gagal panen, tentu apa? Ada ancaman kelaparan. Kemudian kalau sudah lapar, tidak hanya itu, ada juga ancaman kehidupan perekonomian terganggu, ya. Kemudian
ada juga ancaman bahwa penyelenggaraan ibadah di Bait Allah juga akan terganggu karena semua bahan untuk korban sajian maupun korban curahan tidak tersedia. Kalau korban sajian itu dibutuhkan tepung dan minyak, dan kalau korban curahan itu dibutuhkan anggur. Nah, kalau semuanya tidak ada, maka ritual dalam Bait Allah itu akan terganggu karena kurban itu dipersembahkan setiap pagi dan malam, ya. Nah, segala penderitaan dan ancaman kehancuran akibat dari serangan belalang itu menunjukkan atau dihubungkan dengan keadaan berdosa dari bangsa Yehuda. Nah, dalam Hosea 2 ayat 11 dikatakan bahwa pohon anggur dan pohon ara bagi bangsa Israel merupakan lambang kesuburan dan kesejahteraan. Jadi jika pohon-pohon ini musnah, berarti berkat Tuhan tidak ada lagi. Dalam perikop bacaan kita ada disebutkan tentang pohon ara ya. Nah, kalau boleh kakak jelaskan sedikit mengenai pohon ara ini. Dia itu adalah tanaman asli dari Asia Barat dan ditemukan banyak di Palestina. Nah, pohon ara itu, buah ara itu dihargai sangat tinggi di sana. Bisa disamakan dengan anggur. Nah, gambaran keadaan yang paling makmur dan sejahtera dalam masyarakat pada masa itu adalah mereka dapat duduk-duduk di bawah pohon anggur atau pohon ara. Dan itu merupakan lambang kemakmuran bangsa itu. Gandum, anggur, minyak merupakan bahan pokok dari hasil tanah Israel. Jadi ketiga bahan ini dipandang merupakan kalau itu subur dan bertumbuh dengan baik sehingga menghasilkan panen yang bagus, itu dipandang sebagai tanda keselamatan. Namun jika ladang gandum, kebun anggur, pohon ara, apel, delima itu hancur musnah oleh serangan belalang, itu menunjukkan bahwa biasanya di Alkitab itu dikatakan menimbulkan rasa malu petani ataupun para penggarap kebun, ya. Nabi Yoel menyerukan agar umat itu meratap. Pada ayat yang ke-8 ya, dikatakan seperti anak dara berlitkan kain kabung. Maksudnya di sini adalah calon mempelai perempuan apabila ditinggalkan atau ditinggal mati oleh calon mempelai laki-laki, itu akan mengalami kesedihan yang mendalam ya. Kemudian harapan-harapan hidupnya itu juga akan musnah begitu saja. Nah, itulah gambaran bagaimana kesedihan yang hebat yang akan dialami oleh umat Israel jika bencana belalang itu akan menimpa mereka ya. Ajakan meratap ini ditujukan untuk semua umat pada saat itu ya, bahwa kengerian akibat dari bencana itu akan sangat hebat sekali ya. Jadi Nabi Yoel mengajak mereka untuk meratap, memohon pengampunan dari Tuhan ya. Tapi itu juga berlaku untuk para imam dan para tua-tua di Bait Allah ya. Seperti dikatakan di pasal 13 dan 4 ayat 13 dan 14 itu Yoel mengajak para imam dan para tua-tua di Bait Allah untuk berpuasa, untuk menyerukan atau berteriak mohon pengampunan dari Tuhan. Nah, perikop pembacaan kita pada hari ini mengajak kita untuk merenung bahwa kebanggaan, kemudian kesenangan itu dapat berubah seketika menjadi petaka. Nah, maknanya bagi
maknanya bagi kita adalah bahwa segala apa yang kita banggakan, apa yang kita miliki, apa yang kita sayangi, itu sewaktu-waktu dapat hilang. Ya. Jadi tidak ada yang dapat kita banggakan sebetulnya. Nah, adik-adik, ketika kita menghadapi suatu masalah, suatu pergumulan, atau ketika Tuhan mengizinkan suatu masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, tentu Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Tuhan dapat memakai setiap peristiwa menyenangkan ataupun menyedihkan untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu mengasihi dan senantiasa rindu agar kita taat dan selalu hidup dalam kehendak-Nya. Adik-adik pernah kan dimarahi sama papa, sama mama, ataupun sama guru? Nah, kalau orang tua kita memarahi kita atau guru kita menegur, apakah berarti mereka tidak sayang pada kita? Tentu mereka menegur itu karena ingin memperbaiki apa yang salah pada kita, ya. Nah, apalagi Allah Bapa kita, ya. Dia sedemikian mengasihi kita sehingga Dia mau untuk kita selalu berada pada jalan dan kehendak-Nya. Dia mau kita itu bisa menjadi berkat bagi sesama, ya. Bisa menjadi terang bagi sekitar kita. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Judul Sabda Bina Taruna pada hari ini itu adalah bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi pergumulan. Nah, di situ dapat kita simpulkan bahwa seperti yang sudah kakak uraikan tadi, bahwa harus ada apa? Harus ada perenungan atau introspeksi diri, ya. Kemudian apakah ini ada sesuatu yang salah dalam diri saya, atau ada maksud apa ya di balik semuanya ini? Tentu ada perenungan-perenungan buat kita. Nah, kemudian apa? Kita kalau memang ada yang salah dalam apa yang kita lakukan, kalau kita merasa bahwa ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, nah, saatnya kita untuk berdoa. Berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, ya. Kemudian supaya Tuhan apa? Kalaupun masalah-masalah ini kita alami, kemudian kita merasa kok saya yang mengalami, apa salah saya, ya. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk Tuhan membukakan hati dan pikiran kita supaya kita itu dapat memahami setiap peristiwa yang kita alami. Kita dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki daripada peristiwa yang kita hadapi, ya. Kita mohon ampun, kita juga mohon untuk dikuatkan untuk dapat melewati masalah-masalah itu, ya. Dan yang lebih penting adalah adanya pertobatan, adanya niat atau tekad untuk tidak mengulangi apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi ada keinginan untuk memperbaiki diri, untuk kembali berada pada jalan dan kehendak Tuhan, ya. Nah, untuk peristiwa yang kita alami pada saat ini, di mana wabah pandemi COVID-19 ini belum berakhir, mari kita sama-sama berdoa, ya. Mari kita sama-sama untuk memohon kiranya Tuhan memulihkannya. Mungkin ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Kita mohon untuk Tuhan mampukan kita untuk merenungkan. Mungkin Tuhan ingin mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama,
Mungkin Tuhan mengajarkan kita bahwa kehadiran Tuhan itu tidak hanya di gereja, tapi bisa lewat apa saja. Misalnya di media sosial ini, mungkin Tuhan juga ingin mengingatkan kita bahwa kesehatian dan kerukunan dalam keluarga itu sudah jarang kita alami. Jadi melalui anjuran pemerintah stay at home, di rumah saja, kita bisa saling berkomunikasi dengan baik sesama anggota keluarga. Kita bisa juga mengembangkan talenta-talenta yang kita miliki di rumah, ya. Bisa lebih banyak waktu untuk bersama-sama dengan keluarga, dan banyak-banyak hal positif lain yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Dan tak lupa juga kita diajarkan untuk memiliki rasa kepedulian kepada sesama, ya, dengan menolong, mendoakan, atau apapun itu. Adik-adik pasti lebih tahu bagaimana talenta yang dimiliki atau apa saja berkat yang Tuhan berikan itu dapat dibagikan kepada sesama. Tentu semuanya ada maksud Tuhan di balik setiap masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Nah, demikianlah adik-adik yang bisa kakak bagikan melalui firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini dapat berbicara dalam diri kita masing-masing, dan Allah Bapa akan memampukan kita untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kakak akan pimpin doa, adik-adik akan mengikuti dari rumah. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah menolong kami di dalam kami mendengarkan firman. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami boleh terus setia dan taat akan perintah Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami juga supaya kami boleh diberikan hikmat di dalam menerima masukan dari orang-orang lain di sekitar kami, supaya diri kami semakin hari menjadi orang yang lebih baik. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang terus menolong kami di dalam setiap hal yang kami hadapi, agar kami boleh melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kami semua masih dalam keadaan baik. Kami boleh beraktivitas, kami masih boleh belajar di rumah, masih boleh menikmati waktu bersama keluarga kami, orang tua dan saudara-saudara kami, walaupun di dalam masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Tuhan menolong adik-adik, kiranya Tuhan selalu menyertai di dalam keseharian mereka. Tolong berkati Della, berkati Gerard, Andy, Angel, dan juga Gladys. Kiranya di dalam mereka mempersiapkan akhir tahun ajaran ini, kiranya Tuhan yang tolong mereka, supaya adik-adik boleh melaksanakan pembelajarannya walaupun dari rumah dengan baik. Kiranya tugas-tugas yang diberikan mereka boleh lakukan dengan baik, supaya mereka boleh mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi Angel yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, Tuhan kiranya tolong, supaya di dalam proses yang harus ia jalani, dalam pendaftaran ataupun tahapan-tahapan berikutnya, kiranya dia boleh melewatinya dengan baik, sehingga segala sesuatunya pun boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Bagi adik-adik yang lain, Andy, Gerard, Gladys, dan juga Della yang akan mengakhiri masa tahun ajaran ini, Tuhan yang tolong supaya semua yang mereka bisa lakukan itu boleh terbaik dan mereka boleh mendapatkan hasil yang maksimal di tahun ajaran ini, sehingga di tahun berikutnya mereka boleh terus berusaha untuk lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang terus menopang dengan kesehatan, kekuatan, dengan hikmat Tuhan, supaya setiap hal yang dilakukan oleh orang tua adik-adik boleh dilakukan dengan baik, dan lebih di dalam mendampingi adik-adik kesehariannya, supaya adik-adik boleh terus hidup seturut dan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan Ibu Wanti yang sudah sharing firman hari ini.
Kiranya Tuhan terus memberkati dia, walaupun dia dalam jarak jauh dengan anak-anaknya. Kiranya Tuhan terus tolong supaya dia boleh tetap mendampingi anak-anaknya, Gilbert dan Hillary, supaya mereka tetap mendapatkan pembinaan dan ruang pekerjaan pelayanannya. Kiranya Tuhan pun memberkati. Kami juga mendoakan buat KMJ, buat para pengurus PT tingkat jemaat. Kiranya Tuhan menolong supaya di dalam pelayanan yang sudah mereka rencanakan, terus mereka boleh melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan, bagi tim medis dan aparat yang bertugas untuk mengatasi pandemi corona ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Dan kiranya Tuhan menolong kami semua, supaya kami pun boleh taat dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan, sehingga kami semua boleh bersama-sama bekerja, bersama bergotong royong di dalam mengatasi pandemi ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus jaga, lindungi kami, terlebih di minggu yang akan datang, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk segala salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Demikian ibadah kita hari ini, semoga menjadi berkat untuk adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan.